Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dava dengan NIM 210502086 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai keberagaman tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri merupakan salah satu faktor produksi yang memiliki atau yang akan menentukan kinerja dari suatu perusahaan, apakah suatu perusahaan tersebut akan berkembang ataupun tidak. Baik, selanjutnya, mengapa keberagaman tenaga kerja sendiri ini terjadi? Yang pertama itu merupakan salah satu kebutuhan dari sumber daya manusia untuk perusahaan. Jadi perusahaan sendiri ini membutuhkan manusia-manusia ataupun tenaga kerja yang untuk ditempatkan ke dalam perusahaannya yang memiliki kualitas dan syarat-syarat tertentu agar dapat mengembangkan perusahaannya. Oleh karena itu, perusahaan menjaring dan mencari orang-orang dari berbagai tempat, kemudian dari berbagai macam usia, agama, ras, ataupun etnis, untuk mengembangkan perusahaannya menjadi lebih besar dan untuk memperluas organisasi yang ada di dalam perusahaannya tersebut, kemudian untuk menghasilkan ide-ide, kemudian untuk lebih mudah pemahaman terhadap suatu hal, kemudian untuk lebih menginspirasi ataupun menjadi suatu inspire bagi suatu perusahaan tersebut. Baik, kemudian di sini ada tipe keberagaman atau diversity dalam tenaga kerja. Yang pertama itu usia. Usia di sini beragam, mulai dari usia 20, 30, 40, kemudian 50 ke atas. Di usia tersebut tidak serta-merta umur yang lebih muda memegang jabatan rendah. Tidak, ada juga umur yang lebih rendah tetapi sudah memegang jabatan vital seperti CEO ataupun manajer. Kemudian di sini ada tipe keberagaman etnis atau ras. Jadi di sini perusahaan banyak di era zaman modern sekarang ini, perusahaan tidak hanya memanfaatkan atau memperkerjakan orang-orang yang dari asal perusahaan tersebut. Misalnya di Indonesia, perusahaan Indonesia tidak serta-merta memperkerjakan orang-orang Indonesia, tetapi memperkerjakan orang-orang dari luar yang memiliki mungkin kapasitas ataupun kualitas yang berguna untuk suatu perusahaan tersebut, karena dia mungkin ahli di bidangnya ataupun memiliki skill ataupun kemampuan yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Kemudian dari agama, perusahaan sekarang ini tidak hanya, mungkin jarang sih yang mempekerjakan hanya satu agama, terutama perusahaan-perusahaan dalam pelayanan produk dan jasa. Mereka kan mempekerjakan orang-orang yang mau bekerja mereka ya, yang tidak hanya memandang agama, yang tidak hanya memandang satu ataupun dua agama, tetapi beragam agama. Kemudian di sini ada beberapa di era zaman modern ini ada beberapa perusahaan yang mungkin menginspirasi ataupun yang ibaratnya mereward bagi para kaum disabilitas untuk bekerja yang terbatas. Jadi mereka itu, perusahaan tersebut akan memfasilitasi, lebih tepatnya akan menempatkan posisi ataupun struktur jabatan bagi mereka kaum disabilitas yang disesuaikan dengan kemampuan mereka bekerja. Jadi walaupun mereka ada kekurangan, tetap mereka akan menjadikan sebagai karyawan ataupun seorang tenaga kerja yang dibutuhkan agar mereka juga bermanfaat tidak hanya bagi dirinya tetapi bagi orang lain maupun perusahaan. Kemudian jenis kelamin ini mungkin sudah awam atau mungkin sudah umum pada ya berbagai perusahaan gitu, dimana jenis kelamin ini seperti laki-laki dan perempuan, gender banyak sudah beragam mungkin di berbagai perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar, yang mereka memperkerjakan tidak hanya laki-laki ataupun tidak hanya perempuan tetapi beragam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.